RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya. Masih bersama kami di teras UMKM Perempat RRI Palembang. Oke, baik Mance Becek, kalau kita lihat perkembangan busana apa nyebutnya ya, mungkin desain-desain dari desainer Palembang ini sudah semakin maju ya, bahkan ini ada salah satu desainer sudah tembus ke kancah internasional. Dan selain itu juga semakin merambahnya banyak apa ya, wedding-wedding yang juga bekerja sama dengan desainer. Ini akan sangat membuat perekonomian juga terutama di kota Palembang semakin meningkat. Dan selain itu juga kalau kita pengen pergi ke suatu acara itu kan pasti pengen penampilan kita tuh on point ya, sebaik mungkin dan juga sebagus mungkin untuk dijingung oleh wong banyak. Dan untuk kali ini di Perempat Palembang Teras UMKM di Loka Kito edisi Rabu tanggal 11 Februari 2026, jadi kita bakal ngomong banyak terkait dengan gaya unik dari Emi Butik Palembang. Untuk yang pengen tahu ya kira-kira apa sih yang ada di Emi Butik Palembang, jadi kita sudah kedatangan langsung oleh ownernya. Langsung aja kita bakal kenalan. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, wa syukurillah ya. Oke, kita kenalan dulu bersama dengan owner dari Emi Butik Palembang. Jadi ada Ibu Haja Elmi, sarjana hukum ya Bu ya? Iya, Luar benar. biasa sekali nih. Oke, dan ini tema kita tentang temukan gaya unikmu di Emi Butik Palembang. Kita kenalan ke Emi Butiknya dulu nih. Emi Butik Palembang ini sudah berdiri sejak kapan nih Bu? Hampir 10 tahun. Oh, hampir 10 tahun. Iya. Jadi artinya tahun 2006 ya? 2016. Ya, kurang lebih 2016. Oke. Rumah butik Emi. Oh, rumah butik. Rumahnya tinggal. Oh, ketinggalan rumah. Rumah butik Emi ini namanya ya. Rumah butik Emi ini lokasinya di mana nih Bu untuk Kalau butiknya? galerinya di KM 11 di Pila Gardena. Oke. Tapi kita stay selalu di Palembang Icon. Oh, di PI ada juga Iya, tuh. Pada saat event-event atau memang di situ ada galeri juga di situ? Enggak, kita itu kan ada bazar. Oh, Tapi gitu. bazarnya tuh nyambung-nyambung Oh, terus kayak gitu. gitu. Jadi gampang ya untuk yang malas ke KM 11 itu bisa ke Palembang Iya, Icon. ke Palembang Untuk Icon. sekarang stay ya ada? Ya, masih ada di Di mana Palembang tuh Icon, lokasinya di tuh? sebelah Body Shop. Oh, di Body Di Shop itu. atrium. Di lantai dasar ya? Iya, benar. Oke, di sana tuh. Oke, baik. Dan ini kita ke Bu Haja Helmi juga, kita pengen tahu kenapa nih tertarik untuk menekuni apa nih dunia desainer gitu ya? Iya. Alasannya kenapa nih Bu? Iya, dulu kan hobi belanja. Oh, hobi belanja awalnya. Hobi awalnya tuh seneng dengan songket-songket, Oh, jemputan gitu kan. Oke. Tapi dia berpikir, kok kenapa saya nggak bikin sendiri gitu. Nah, akhirnya belajarlah bikin baju dari songket, dari jemputan kayak gitu. Jadi belajarnya pada saat mau buka-buka atau memang dulu-dulunya memang udah belajar jahit gitu Bu? Saya tuh gini, karena hobi belanja, saya kan lihat suami saya kan bergerak di bidang songket juga kan. Oh gitu. Kenapa saya nggak bikin kayaknya bagus tuh, akhirnya saya bikin dulu satu. Nah,
pergi ke arisan kayak gitu kan. Dilihat oleh teman Dilihat ya. oleh teman-teman, oh bagus gitu. Nah udah bikin lagi, akhirnya terpikir pamit sama suami kan. Waktu itu 2015 kita pulang haji, aku bilang boleh nggak buka butik, kata suami boleh. Langsung Akhir- diizinin tuh ya. Iya, alhamdulillah pas di akhir 2015 awal 2016. Oh. Nah, saya buka itu baru 2 bulan buka butik, ditawarin sama temen. Ada acara ulang tahun IID, Ikatan IID. Istri Dokter. Oh. Nah, di situ saya ditawarin temen ikut fashion show acara itu. Waduh. Nah, dari situlah Akhirnya mulailah. ditekuni Bu ya. Nah, bergeraklah, terbentuklah Rumah Butik Emi. Oke. Dan berawal dari iseng ya kalau kita lihat tadi ceritanya, tapi Iya. ditekuni dan akhirnya ini menjadikan sesuatu potensi cuan juga ya Bu ya. Ya gitu. Yang kalau kita pengen kepo juga, kita flashback lagi dulu Bu Haja Helmi kan nggak? Pertama sekali bikin apa tuh? Saya pertama sekali tuh bikin jubah. Bikin jubah dulu. Sampai sekarang jubah itu Jadi ciri khas. jadi ciri khas Rumah Butik Emi. Oke. Jadi saya bikin satu set jubah gitu songket. Oh ini seperti yang lagi dipakai nih ya salah satunya. Kalau mungkin. ini pes. Oh beda. Iya. Aha. Tadi saya tuh lupa ya bawainnya. Jadi jubah itu dia luarannya sama daleman, tapi dia depannya full songket. Oh gitu. Alhamdulillah setiap fashion show pasti itu tapi dia walaupun jubah di depannya tetap lain kayak gitu. Tetap ada modelnya. corak budayanya juga ya. Iya, Ada gitu. songketnya itu tadi. Jumputan blongket. Aha. Tapi kalau yang jadi ciri khas dari Rumah Butik Emi ini apa? Dibedakan dengan butik-butik lainnya gitu Bu? Ya karena saya selalu iniin bahan dengan bahan songket, jumputan, blongket, sama apa satu lagi tuh kain tajung. Kain tajung. Ya, karena Kain saya lama ya tidak, itu ya. setiap saya bikin baju apapun modelnya saya tetap pakai ciri khas Palembang. Jadi saya sering ke Medan, ke Makassar, ke Riau, Jambi. Saya selalu memperkenalkan budaya kita Palembang. Wah ini keren sekali ya. Biasanya kalau banyak desainer tuh selalu apa ya menampilkan modernisasi gitu ya Bu ya. Ini modern juga tapi tetap tidak menghilangkan akulturasi budaya yang Iya, ada di benar, Sumsel. benar. Alasannya kita pengen tahu kenapa nih Bu tetap menghadirkan ornamen Sumatera Selatan di desainernya gitu. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Ah itu jawabannya seperti itu Bu ya. Nah kan sekarang kan banyak songket-songket itu di iniin seperti printing segala macam. Kalau saya tetap di songket asli Palembang. Oke. Karena takutnya kan budaya lain orang daerah-daerah lain mau mengakui ya. Nah seperti yang pernah terjadi pada saat Nah, itu Bu ya. Kalau dulu kan kita pakai songket tuh khusus untuk ke pesta-pesta ya. Istilahnya ada acara-acara Kayak pernikahan sultan-sultan aja gitu yang makainya ya. Nah, kalau sekarang kita desain songket itu bisa dicuci. Oh ada ya. Iya. Oh, Kalau kita bikin baju bisa dicuci jadi aman untuk dipakai sehari-hari. itu jenis songketnya songket apa ya Bu ya? Kalau saya limar antik itu dia bisa dicuci. Jadi lembut songketnya. gitu ya. Iya, dia sutra. Memang harganya agak tinggi ya karena sesuai dengan kualitasnya. Benar. Alhamdulillah saya sampai ke Merauke. Waduh jauh Kirim sekali barang, ya. iya. Sampai ada konsumen ke sana tuh. Ada wakil bupati. Yang pakai langsung desain dari hasil Bu Haja Helmi ya. Alhamdulillah. Waduh luar biasa sekali nih. Tapi kalau yang menginspirasi Bu Helmi dalam setiap membuat produk dari rumah butik M ini apa yang selalu menjadi inspirasinya tuh? Ya saya selalu terinspirasi dengan desainer yang sudah terkenal ya. Saya selalu melihat baju-baju mereka. Oh kayak gini ya. Kenapa saya tidak bikin songket kayak gini? Oke. Kan banyak kayak desainer-desainer luar. Kayak face itu sebenarnya itu banyak yang artis-artis dari luar pakai kan. Tapi kita combine lagi dengan songket, kita tambah lagi dengan model-model yang lain. Tapi kita oh ini model ini bagus nih. Nah tapi kita bikinnya modelnya nggak seperti persis kayak mereka. Oke. Jadi melihat, mengamati, Iya. modifikasi gitu Bu Nah, ya. gitu. Wah tetap. Dan kalau buat sekali produksi ini ada memang momennya atau tergantung ada suatu event aja gitu? Saya kalau produksi hampir tiap hari. Hampir tiap hari Bu ya? Iya. Karena saya kan selalu pameran di Palembang Icon kan. Oh gitu. Kalau di jubah saya selalu produksi di jubah songket. Karena alhamdulillah jubah itu selesai habis. Oh selalu habis gitu Bu? Alhamdulillah. Wah luar biasa sekali ya. Tapi kalau kita pengen kepo juga mengenai jenis
jubah yang menjadi ciri khas dari rumah butik M ini ada berapa jenis nih di situ? Nah, jubah itu dia tetap jubah satu ini, tapi saya tuh selalu berubah Ornamennya mungkin lebih ke ininya di ya. bolero atasnya. Oh, di sana. Jadi misalnya kayak gini, Aha. misalnya dia seperti rompi apa, pokoknya atasnya dia lain gitu, Mas, modelnya gitu. Tapi kita tetap di bahan yang sama, kita beda juga dengan payet-payetnya gitu. Oh, lebih ke sananya ya. Walaupun dia tetap modelnya jubah, tapi Ornamennya penampilan ornamen depannya beda. gitu. Oke, kalau dihitung-hitung udah berapa jenis desain untuk jubah saja nih yang udah dibuat? Kalau sampai sekarang ya mungkin lebih dari 200 deh. Waduh, udah banyak ya. Iya. Saya tuh kalau setahun itu produksi jubah itu lebih dari 200 potong. Banyak itu. Iya. Dari Itu awal khusus- tahun sampai ke Iya, itu khusus ujung jubah tahun lagi. aja. Khusus jubah. Ah, ini pas sekali dengan pertanyaannya pengen kita sampaikan. Kalau di rumah butik Emi selain jubah ada desain apa lagi yang dibuat? Banyak ada yang rok atasan. Jadi kita kombinasi. Saya kan juga punya batik ya, batik Palembang kombinasi jumbutan. Oh, itu perpaduan ya. Iya, jadi tetap saya bikin kombinasi sama songket. Gitu. Nanti kalau misalnya Anda boleh lihat di IG saya. Ada IG-nya. Ya, Nanti Rumah di Butik ujung Emi. acara kita bakal Siap. kepo-kepoin Instagramnya di situ ya. Tapi kalau buat yang paling best seller, yang paling banyak dipakai orang ini untuk karya dari Bu Haja Helmi ini apa aja tuh? Songket, satu set rok sama atasan ya, sama jubah tadi. Oke, itu yang Iya. paling ini Bu ya. Iya, Tapi kalau buat anak-anak Gen Z, anak-anak muda gitu yang pengen datang ke butik Bu Helmi juga tetap bisa ya. Ada saya bikin kayak pes kayak saya pakai Itu ini yang kan, lagi ya, dikenain tuh, yang lagi nonton di tayangan iya. YouTube bisa saya dilihat kan langsung combine ya. sama songket gitu, ini kan bisa Aha. dibuka, ada slatingnya, Oke. ada juga yang di apa pakai tali samping gitu, banyak Oke. modelnya dan juga harganya bermacam, beragam-ragam, ada yang Kalau yang jenisnya benar-benar casual ada nggak gitu Bu Ada. untuk di Helmi? ada juga, ada ya? ada juga. Aha. Pokoknya banyak pilihannya, mampirlah ke rumah butik Mampirlah Emi. datang ke sana langsung ya. Promosi. Nggak apa-apa. Dan kalau buat target pasarnya ini Bu Haja Helmi lebih kemana untuk di butiknya? Kalau target saya itu menengah ke atas. Menengah ke atas ya, karena memang sesuai dengan bahannya juga. Ya saya pernah produksi baju-baju yang biasa tapi nggak jalan. Oh gitu. Iya jujur aja. Tapi kalau saya produksi songket, jemputan, Banyak alhamdulillah, penggemarnya Bu ya. Gitu. Waktu itu saya pernah pengen coba kan. Ternyata bukan pasar saya. Begitu. Karena memang udah brandingnya tuh udah dapet di situ ya. Iya. Aha. Kalau jenis songket yang sering digunakan untuk membuat sebuah baju ada berapa jenis songket itu Bu? Ada limar antik, bintang berantai, kayak naga besaung. Oke. Itu yang kalau songket ya, ada juga blongket. Oh, blongket ada juga ya? Iya, Wah, blongket. nih. Tapi saya kata lebih banyaknya ke limar sih, karena saya limar itu saya bebas ini baju karena Mengekspresikannya ya? dia bisa dicuci. Oh, itu tadi. Kalau kayak blongket tuh juga bisa dicuci, cuman saya takut ini kan ada kendala gitu. Tapi kalau limar antik dari Berarti awal udah bisa saya dicuci ya? produksi, saya jamin nggak luntur. Gitu. Oke, nah kalau kita ke belakang lagi nih, flashback lagi. Kalau Bu Emi, untuk basic ilmu menjahitnya itu belajar dari mana tuh? Atau memang ada bakat alami gitu ya, memang sudah terpendam gitu ya? Kalau jahit jujur aja bukan saya. Oh, bukan. Saya cuma desain. Yang jahit saya punya tukang jahit ada 8 orang. Wah, tukang gitu jahit, ya. Cuma saya menggambar aja, iniin model-modelnya. Jadi saya ini sama tukang jahit saya. Oke, kolaborasi dengan tukang jahit yang memang ada di setiap apa ya, kerjasama produksi gitu Bu. Ya, Ada saya 8. ada tukang jahitnya standby. Oke, baik. Dan ini kalau kita ke nama rumah butik Butik Emi, inspirasi namanya nih kenapa nih Bu? Karena saya kan awal buka butik itu kan di rumah. Oh, awalnya di rumah. Sampai sekarang saya di rumah. Oke. Kalau Saya yang di mall tuh cuma di event gitu Bu ya? pameran. Pameran. Tapi memang pamerannya kayaknya kayak permanen kayak gitu. Terus nambah-nambah gitu, manja-manja gitu Bu ya? Gitu. Tapi kalau staynya ya itu di rumah. Makanya ada ujungnya rumah butik Emi. Oke. Emi saya sendiri. Jadi sesuai dengan filosofinya ya. Iya. Rumah ya rumah, butik Iya. Emi ya nama Bu Helmi gitu Iya, ya. gitu. Oke, yang sejauh ini paling mendukung perjalanan Bu Emi selama fokus ke dunia fashion, siapa nih yang punya peran penting? Suami dan anak saya. Tetap. Iya. Apalagi tadi di awal katanya suami juga ternyata satu ini ya, Iya. kerjanya satu circle gitu Iya, ya. karena saya punya toko, dia bergerak di bagian baju-baju pengantin. Gitu. Iya, di pasar 16. Oh iya, itu memang legend sekali ya kawan itu Bu ya. Iya, gitu. Istilahnya nyambung lah. Jadi istilahnya saya saya pergi keluar kota, gimana selalu didampingi sama suami. Oh gitu. Tapi kalau buat di toko Pasar 16 tuh ada juga produk dari Bu Emi? Enggak. Ada ya. Jadi dia memang konsisten, Iya. khusus di butik aja gitu. Iya, benar. Oke. Yang membedakan Ibu mungkin apa nih? Banyak membedakan mungkin yang lebih
sisi kelebihannya nih ketika kita buat baju atau beli baju di butik dengan di toko yang udah jadi nih, menurut Bu Emi apa aja tuh keunggulannya? Keunggulannya kalau kita di tempat kita yang bikin sendiri, Sesuai dengan keinginan Bu ya? modelnya tidak pasaran, Oh, gitu. jelas. Kita produksi nggak berpuluh-puluh. Paling kan kalau misalnya modelnya ya kayak gini, paling kita paling banyak kita paling 10. Itu paling banyak. Paling banyak tuh, 10 pieces Jadi Bu ya? orang-orang mana-mana belinya. Tapi kan kalau kita sudah beli baju jadi itu kan orang kan berkode Benar. tinggi. Nah, itu bedanya. Apalagi jalan ke mall, mah sama. Nah, jadi kan kebanyakan ibu-ibu nggak mau bajunya sama. Ada, kamu produksinya banyak nggak ini kan biasanya. Oh, jadi ada yang nanya dulu ya biasanya Bu ya? Banyak. Kan, namanya orang tuh kalau sudah datang ke butik, di pikiran mereka tuh baju itu tidak pasaran dan tidak banyak orang pakai. Tapi walaupun dia sama tapi tidak mirip, tidak sama bener. Orang bisa kayak sahabat saya diikutin sama si A, nggak apa dia ngikutin, tapi kan pasti ada bedanya. Pasti ada ciri khasnya tuh tadi Bu ya, Pasti ada entah bedanya. di detailnya gitu. Iya, dari bahannya, Bahannya dari juga. motifnya, kayak jumputan kan banyak ya. Iya. Di mana-mana ada ya di Palembang ini. Tapi kan dari warnanya, dari motifnya Beda, Bu ya? beda. Oh, ada jumputan juga di sini ya? Saya juga Kalau produksi jumputan biasanya diproduksi untuk apa nih kalau di butik? saya juga kombinasi, karena kombinasi sama songket, sama blongket gitu. Selalu saya kombinasi kalau barang ini. Jadi saya tidak bikin plek langsung jumputan, Enggak ya? langsung songket enggak. Jadi dia biar enggak terlalu Monoton gitu. ya, kayak misalnya dari bawah ke pucuk songket semua kan kalau kita kombinasi. Bosan yuk, jadinya? Iya, kan kayak nanti kan Beda ini Bu ya, jadi beda acara nanti ketika datang gitu. Iya. Malah heboh lah kostum kita daripada baju pengantinnya gitu. Itu yang takutnya nanti ya. Oke, tapi kalau buat yang tadi tuh pengantin bisa juga untuk datang ke butik MD yang ingin apa tuh? Bikin baju istilahnya untuk di hari spesialnya. bisa. Saya pernah bikin acara temannya suami ya, Ah. anaknya mau nikah, jadi anaknya minta bikinin saya baju pengantinnya. Alhamdulillah sebenarnya sih ragu-ragu bisa nggak ya di teman saya, karena dia minta kalau ya saya coba, alhamdulillah berhasil. Berhasil Bu. Ada beberapa semenjak saya buka butik itu ada 4 kali saya bikin Pengantin. baju ini. Tapi- Modelnya Bu ya? Iya, tapi dikombinasi lagi, Tetap. dikombinasi dengan bahan-bahan ini yang kita beli di toko bahan kayak bukan kayak gitu kita kombinasi sama songket. Oke, dan juga salah satu keunggulannya itu tadi. Dan keunggulannya kedua ada nggak Bu? Ketika kita bikin baju di butik sama beli di toko langsung tuh apa? Di butik mungkin lebih sesuai dengan ekspektasi kita ya kali ya? Iya, karena itu Ukurannya pas gitu kan? ukurannya, karena kita kan pasti kalau orang mau bikin baju kita ukur dulu ya sesuai dengan modelnya. Oke. Nah, kan kadang biasanya ibu-ibu tuh saya pahitnya lainnya dengan baju ini, kalau bajunya sama tapi lainnya pahitnya dong. Oh, tetap ada tuh ya ciri khasnya ya? Ciri khas dan kelebihan kita bikin sendiri. Oh gitu. Ibu itu. Iya. Tapi kalau buat jangka waktu proses pembuatan untuk satu produk atau satu baju itu memakan waktu berapa lama nih Bu? Saya paling cepat 1 minggu. Oh, 1 minggu paling cepat. Artinya paling lamanya ada di atasnya lagi ya? Iya, paling 15 hari atau 1 bulan gitu. Oh, banter 1 bulan lah ya. Karena kadang kan antri ya, banyak apalagi di mau lebaran. Oh, kan. lebaran malah justru rame. Alhamdulillah banyak PO. Karena memang sudah tradisi kita lebaran itu harus pakai baju baru ya. Seragam sama anak-anak Nah, sama suami. ini kan lagi tren sekali tuh kalau ada teman yang nikah ada istilah tuh apa tuh bridesmaid gitu ya, Iya, yang pakai seragam Seragam, akrab iya. gitu. Di butik MI juga termasuk salah satu perumahan yang juga membuat seragam untuk Alhamdulillah. acara nikahan gitu ya. Alhamdulillah. Ada juga. Oke. Tapi kalau buat yang cowok bisa nggak untuk Banyak saya bikin butik cowok. Nanti mampir lah ya. Cuci mata. Iya, cuci mata. Kalau buat cowok nih produk atau desain bajunya lebih ke mana nih Bu? Saya banyak lebih paling ke songket, Oke. jemputan, blongket. Bentuknya kayak ini ya, Ya, meja tangan panjang iya, gitu. tangan panjang, tapi saya kombinasi ini. Jadi bahan polos saya kombinasi sama songket. Oke. Jadi dikombinasi lagi sekarang kan lagi ngetop benang smock. Aha, Jadi kemeja-kemeja itu dihiasi dengan benang smock gitu. Biar dia lebih lain kayak gitu. lebih beda Bu ya. Aha. Dan selain itu juga kalau penyewaan kayaknya nggak ada ya untuk di butik ini nggak ada ya. Saya nggak nyewa. Ini khusus jual kan nyewa ini. Misal maksudnya baju di butik ini lebih mahal gitu. Nah, pengen nyewa enggak Bu ya? Sejauh ini Kan enggak. ini nggak jualan lagi barangnya. Jadi bakal hilang ya. Pelanggan lebih fokusnya pengen nyewa gitu. Tapi kalau kayak tas gitu atau sepatu nggak ada Bu di Ada sini. saya sih tas-tas songket, tapi bukan punya saya, punya teman. Kita kerja sama gitu. Jadi dia titip di butik itu tas-tas songket. Gitu. Oke. Jadi saya biar sama dengan bajunya, warnanya saya suruh bikin warnanya kayak gini sama motif. Jadi bahannya dari saya. Begitu. Tapi kalau kita bicara mengenai tantangan pasti ada Bu ya. Oh banyak. Kita pengen kepo ini sejauh perjalanan Bu Emi menekuni butiknya. Ini di tahun ke-10 ya masuk. Tantangan yang paling diingat apa salah satunya Bu? Tentang yang paling saya Menentukan harga mungkin enggak ya? itu salah satu. Salah satunya itu juga. Salah satunya itu. Cuman tapi saya selalu ini dengan ini saya. Kalau misalnya kan banyak, oh mahal banget ini, robot ini mahal. Tapi dalam hati saya selalu berarti Anda bukan pasar saya. Itu aja Bu ya. Jadi kita menanggapnya dengan senyum aja. Kita nggak boleh marah kan. Benar. Akhirnya dia yang bilang mahal, dia yang bilang aku mau baju baret. Akhirnya dia nyadar sendiri Bu ya. Kebanyakan itu kan sekarang makanya kita harus konsisten dengan kualitas. Oh, itu salah satunya di situ. Oke. Udah tahun ke-10 ini artinya eksisnya itu masih terus berjalan Bu ya untuk di butiknya. Nah, yang bikin rumah butik Emi sampai dengan saat ini masih berdiri dan juga masih banyak sekali penggemarnya apa yang dipegang teguh oleh Bu Emi? Kita selalu menjaga silaturahmi dengan konsumen-konsumen. Itu salah satunya tuh. Contohnya gimana nih Bu? Siapa tahu ini bisa jadi edukasi juga ya untuk Kita pendengar kita selalu ya. menyapa mereka. Aha. Kan ada WA. Kita tanya apa kabar. Oh gitu. Dan kita WA, mereka ada model baru. Gitu kan. Akhirnya ingin mereka nanyain updatean dari produk kita ya. Iya, karena saya kan banyak dari luar kota, kayak dari Jambi, dari Riau. Mereka selalu beli baju saya itu dengan setiap bulan. Mereka minta yang ada model baru nggak? Udah, manggil saya kan Bunda Ebi kan. Saya sering itu datang ke Medan. Kalau Medan itu alhamdulillah sih saya sudah hampir 8 tahun, pokoknya saya 2 tahun saya buka butik itu saya ada tawaran pameran di sana. Jadi dari situ saya Oh, aktif
gitu ya. Setahun 3 kali Medan. Sampai sekarang Bu. Iya, Oke, baik. alhamdulillah. Tapi kalau selain kota Medan pernah ikut fashion show di kota mana lain? Makassar. Oh, Makassar juga pernah. Makassar itu pasarnya bagus. Hmm. Maksudnya- Walaupun songket yang kita bawa. Iya, Oh, saya selalu gitu. songket. Dari dulu saya selalu tidak berubah dengan apa istilahnya orang itu identik sama butik M itu songket, jumputan, dongket gitu. Nah, ketika membawa songket jumputan ke daerah lain yang memang bukan asalnya gitu ya, bagaimana respon masyarakat di situ lebih tertariknya itu? Ada nggak pernah ada interaksi dengan pelanggan di situ? Pertama sekali datang ke Makassar itu mereka sudah banyak tahu songket kan. Tapi Udah mereka paham ya? tuh agak terkejut dengan harganya ya. Mhm. Akhirnya mereka coba deh satu gitu kan. Akhirnya saya datang lagi ke sana alhamdulillah. Sampai sekarang langganan-langganan dari Makassar itu masih ikut belanja sama saya walaupun saya jarang ke sana karena kita kendalanya di ongkos ya. Oh iya, Sekarang mahal semua. benar. Apalagi Makassar ya lumayan jauh tuh. Itu ongkosnya besar tapi alhamdulillah sih pasarnya tuh bagus sih. Oke. Nggak ada rencana untuk buka cabang mungkin? Rencana tetap pasti Karena memang ada. udah kelihatan pasarnya bagus kan di situ. Pengen tahu Tapi tuh, untuk SDM-nya kali Bu ya. kayaknya kalau saya tuh lebih ke Riau deh mau buka. Oh, itu kenapa tuh kalau di Riau? Karena saya tuh agak tertantang di sana Ah. itu. Di sana itu kayaknya pasarnya bagus, tapi mereka tuh lebih ke butiknya. Gitu. Mhm. Kalau ke bazar-bazar tuh ada, tapi mereka nggak terlalu. Oh, mereka lebih suka tuh datang langsung main ke butik, kayak Lili gitu Bu ya. Tapi saya waktu itu ada bilang jangan ke sana, nggak masuk lebih mahal. Mhm. Karena saya merasa tertantang ya, saya coba kesana. Mhm. Alhamdulillah Oke. apa Berlanjut Bu ya. Heeh. Mhm. pasar apa peminatnya banyak. Tapi kalau yang paling gongnya itu ya di kota kita sendiri ya Palembang. Alhamdulillah Palembang. Kalau di Palembang bagaimana nih Bu melihat songket jumputan? Ini kan memang tempatnya nih. Kalau sudah biasa beli baju dan Ah. dia nggak ada komen lagi paling, oh bagus sih mau nih Ah. diskon dong diskon paling kayak gitu ya kalau langganan. Walaupun saya nggak ada di Icon pasti Mereka udah paham dengan kualitas Bu ya, ya. karena kita tuh nggak susah menjelaskan. Ah. Kalau kita ke luar kota, kita harus menjelaskan oh ini gitu. Oke. Songket ini nanti kayak gini. Jenisnya ini gitu ya. Kalau kita pertama kali datang tuh pasti agak melelahkan. Melelahkan kita menjelaskan. Tidak Mereka langsung ngerti mereka kan? definisinya dulu nih, Nah. beda-bedanya gini tuh Dan kalau bahannya. kita sudah datang yang kedua kalinya alhamdulillah mereka pada datang lagi. Gitu. Makanya tadi kualitasnya kita harus jaga. Oke, kalau fashion show udah berapa kali nih ikut dari butik Emi? Sudah nggak tahu lagi. Udah nggak hitung lagi saking banyak ya Bu ya. Terakhir itu di salah satu mall juga ya. Iya, kemarin terakhir kita acara hari ibu, acara hari ibu diadakan sama ke Palembang. Jadi saya diminta untuk isi acara fashion show-nya. Oke. Sama hari ibu acara dari FIM lah. Saya kan salah satu pengurus FIM ya. Saya Perempuan Indonesia Maju. Iya, Perempuan Indonesia Maju saya ketua kota ya. Kalau ketua suksesnya Ibu Evi Anifo. Jadi kita kota sama provinsi itu satu pintu. Jadi setiap kegiatan kita selalu Kolaborasi gitu. Ya. Nah, tapi kalau secara pribadi untuk butik Emi pernah kerja sama dengan pihak mana gitu Bu? Sejauh ini belum ya? Kalau kerjasama itu Kayak sebenarnya dengan dinas apa gitu Ya, yang saya- berkaitan dengan kebudayaan gitu. Gadaian. Oh, Gadaian pernah tuh. Gadaian sama PLN sering saya salah satu binaan. Oh, dari pegawai ke PLN. Dan kalau dari acara pemerintahan Kalau itu Bu ya. kemarin dari kota Palembang diajak ke apa fashion show yang di Kopi Mall. Oh, di Kopi Mall Iya, itu. saya juga dikasih apa buat pameran sama fashion show, ngisi fashion show-nya. Oke. Pernah juga diajak sama kota Palembang acara Apexi Oh, di iya. Surabaya. Di Surabaya. Iya. Oke, jadi udah klinik kemana-mana Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau buat produk atau rencana desain kebaru 2020 ini udah ada inspirasi belum Bu? Sudah. Bakal kemana nih? Kalau Jubah udah ciri khas ya? Ya ini kita lagi produksi untuk lebaran. Oh iya, momennya ya. Ya jadi kita lebih ke ini ke bahannya jemputan, tapi jemputan Prada. Apa tuh jemputan apa Bu? Jemputan Prada itu kita punya jemputan. Ini kita kombinasi dengan bahan apa Prada, Prada. Oh itu. Salah satunya saya Nggak bawa juga contohnya. Ini edukasi sekali nih untuk kita orang Palembang penting nih untuk tahu ya. Ya jadi jemputan itu kan kalau dia ini kan banyak kan Palembang memang ada. Ada. Jadi kita coba sih kita kombinasi sama Prada jadi kita bikin baju kan. Biasanya kan cuma kain sama selendang nih. Iya. Kalau sekarang kita bikin kemeja, kombinasi apa satu sama dress perempuan ibu-ibunya. Oh, jadi kapal gitu Bu ya. Buat seragam lebaran gitu. Promosi lagi. Nggak apa-apa tuh. Oke. Ini untuk di momen lebaran nih. Ya, Dan tetap di PI juga nantinya. Iya. Tapi kalau buat yang pengen kayak ngobrol atau diskusi tentang desain mereka juga bisa di ya, di butik Emi. Ya datang ke rumah biasanya kan ibu-ibu kalau mau bikin seragam itu kan datang ke rumah. Mereka bilang, Mbak bisa nggak bikin kayak ini? Saya mau seragam ini tapi bahannya tetap pakai songket atau jemputan gitu. Tidak menghilangkan nuansanya ya. Ya, kan mereka mau model mereka sendiri ada. Mbak ini ada model kayak gini bisa nggak bikin kayak gini? Itu jadi tantangan juga nggak Bu yang mengikuti keinginan dari berat konsumen sebenarnya juga. kita harus bisa. Oke, itu bentuk dari service kita juga ya, Iya. supaya mereka tetap loyal terhadap butik kita tuh. Intinya tidak boleh menolak. Sebesar apapun, seberat apapun yang mereka inginkan itu kita merasa berat tapi kita nggak tidak boleh menolak. Iya, insya Allah nanti akan ada jalannya, solusinya ya. ada, insya Allah kita percaya Allah selalu ada di Nah samping itu, kita gitu. jadi kita selalu melibatkan Allah juga Bu ya, Harus dengan segala apa yang kita lakukan termasuk di usaha yang ditekuni oleh Ibu Hajah ini ya. apalagi sekarang persaingan kan luar biasa di Palembang banyak orang-orang hebat ya. Jadi kita harus bersaing dengan sehat. Iya, yang kemarin itu sampai tembus ke ajang-ajang pageant internasional itu kan desainer Palembang juga Iya. tuh Bu. Memang Palembang luar biasa. Tidak kalah dengan kota-kota lain Bu ya. Insya Allah Palembang apa kalau soal fashion kita kayaknya Nggak ketinggalan tuh. apa orang-orangnya pintar-pintar kan. Itulah makanya tadi kita bersaing dengan sehat. Kita tidak boleh menjatuhkan siapapun. Kalau bagi saya kayak gitu, saya selalu mendoakan teman-teman yang lain. Saya kalau misalnya ada orang yang lebih hebat, lebih top, lebih lah dari kita berdoa ya Allah supaya saya bisa seperti mereka. Malah dijadikan acuan Bu ya. Nah, sebagai apa? Biar kita Motivasi kita. motivasi kita biar semangat. Oh, mereka bisa ya. Oh, saya mau belajar nih. Kalau saya kayak gitu. Itu malah dijadikan ini sebagai dorongan kita Iya. supaya tambah agrip ya Bu ya. Biar kita lebih semangat lagi. Oke baik, ini seru sekali obrolan kita Mas BC. Tapi sebelum kita nanti lanjutkan kembali bersama dengan Bu Hajah Helmi SH, kita bakal ke beberapa informasi dulu yang ada lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, Mance BC tetap di sini di Prom 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Seteru bernanyo putih, sepekan lalu di celah.
Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang gemilang dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan, ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket hanya boleh ditenun oleh anak dara atau gadis remaja. Akan tetapi, kini kaum lelaki pun turut tertarik untuk menenun songket. Beberapa kain songket Sumatera memiliki pola yang mengandung makna tertentu. Songket adalah citra dan jati diri Sumatera Selatan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih bersama kami di teras UMKM Perempat RRI Palembang.
Oke, baik, Pak Bicara dulu. Baru kita kembali lagi masih bersama dengan Ibu Haja Helmi SH. Ini kita masih ngomongin tentang temukan gaya unikmu di Emi Butik Palembang. Oke, dan kita lanjutkan kembali obrolan kita pengen kepo. Ini mengenai apa ya? Kalau custom di butik Emi ini tetap bisa juga ya, Bu ya? Iya, sekarang kan lagi banyak PO ya. Pakai PO. buat lebaran, buat habis lebaran kan banyak yang mau nikah. Wedding biasa tuh rame ya? Iya, jadi mereka ini lagi PO seragam. Oke. Dan dari sekarang pun udah buka PO-nya, Bu? Buka PO untuk lebaran dari 2 bulan yang kemarin. Oh, 2 bulan kemarin ini malah ya. Dan akan ditutup kapan tuh? Pas puasa seminggu. Seminggu jalan puasa udah tutup ya, udah close. Jadi 3 minggu menjelang lebaran mungkin. Iya, karena kita nanti takutnya nggak kejar kan kalau sudah deket-deket itu. Oke. Dan kalau biasanya Bu Emi sebagai owner melihat updatean fashion di dunia fashion itu biasanya ada ini juga nggak? Kayak itu yang dijadikan acuan juga, inspirasi juga ya? Ya pastilah. Kalau kita itu pasti kan banyak melihat teman-teman kita yang ini kan, mereka kayak sekarang kan di Jakarta kan lagi kemarin kan habis Inakraf nih, kan ada fashion show-nya. Harusnya saya ikut tuh, tapi karena saya sakit kemarin kan. Nggak ikut. Ya, ini baru di situ. sembuh nih, Oh, baru selesai sembuh nih sakitnya ya. Baru kemarin sebenarnya harinya ada kerjaan, saya nggak bisa kan. Taunya kata CL itu ada ini RRI. ya udah nggak apa-apa, insya Allah aku ini Usahakan. kadang cuma 1 jam kan. Wah, ini jadi suatu penghormatan juga untuk kita dia. Diusahain tuh. Walaupun dengan kondisi yang baru saja pulih, Bu ya. Iya, 2 minggu saya. Oh, gitu. Alhamdulillah udah sehat lagi nih. Alhamdulillah. Tapi kalau buat di sosial media aktif juga nggak, Bu, untuk Aktif. butik Emi? Sangat aktif. Di mana tuh? Biasa IG, sering Instagram. IG sama Facebook ya. Oh, Facebook. Instagram sama Facebook ya. Saya tuh banyak dari Instagram itulah yang dari jauh, kayak Ibu Wakil Bupati Merauke itu dia lihat IG saya. Oh, malah justru dia tahu di sosmed ya? Ya, dari ini dia DM kan. Ibu, saya suka ini, bisa nggak bikin kan, karena dia sama lebih besar lagi dari saya badannya kan. Oh, insya Allah bisa, Bu, bilang kayak gitu kan. Nah, alhamdulillah sekali saya bikin dia cocok. Oke. Oh, minta lagi, ini dia lagi PO untuk seragam lebaran. Oh, itu. Tapi dengan jarak yang begitu sangat jauh, bagaimana untuk dia ukurannya? Oh, Saya kirim lihat- angka ukurannya, Bu ya? Saya lihat postur tubuhnya. Sekilas, Bu ya? Ya, alhamdulillah kalau kita sudah lihat postur tubuhnya, insya Allah Paham sudah, ya? sudah paham kan. Alhamdulillah pas, suami anaknya. Jadi lagi alhamdulillah 2 hari ini selesai, karena kan jauh kan Merauke, jadi sebelum puasa kita harus kirim Oke. barangnya. Jadi udah dari jauh-jauh hari udah disiapin gitu, Bu Iya, ya? yang VO dari yang 2 bulan kemarin ini hampir rampung yang dari Medan. Karena 1 bulan paling lama itu kan? Iya. Yang Atau dari tergantung lagi rame, antri dulu nih? Iya, karena kita siapa dulu yang ini kan, Yang jahitnya masuk. tuh yang masuk duluan, kita langsung ini Utamain. produksi. Kalau misalnya kalau sudah puasa itu kan kejar-kejaran, tukang jahit juga puasa kan, pasti tenaganya lebih berkurang lah dari hari biasa. Oke. Gitu. Dari yang kita lihat apalagi Palembang di awal tadi sudah disampaikan oleh Bu Emi bahwa perkembangan dunia fashion di Palembang ini luar biasa, Bu ya? Oh, luar biasa, sangat Pesat ya mungkin? ya gitu. Tapi tidak menjadikan Bu Emi itu sebagai apa ya? Kayak aduh banyak sekali ini persaingan Enggak. segala macam enggak ya? Kalau saya nggak pernah merasa oh ini saingan saya. Kita tuh sebagai sahabat ya. Kalau orang yang lagi maju kita belajar. Oh gimana ya dia bisa dia maju, gimana kita juga belajar seperti dia. Jadi malah itu dijadikan teman diskusi juga, Bu ya? Iya, saya banyak teman-teman desainer tuh suka kita ini ya, saya bercerita gitu. Tapi kalau untuk takut itu kayaknya Enggak. kalau saya sih enggak. Karena kan rezeki itu sudah diatur sama Allah. Keyakinan di Sudah ada sana. porsinya masing-masing. Benar. Gitu. Jadi mau bagaimanapun itu tadi ya masing-masing itu kita punya ciri khas, Iya. kita punya pasarnya Kita masing-masing. punya pasar masing-masing, kita juga punya langganannya kan. Nah. Ada orangnya fanatiknya sama kita, walaupun dia sudah misalnya ini nih ke tempat yang lain, akhirnya balik lagi, lain Mbak, aku senang yang punya Mbak ya, alhamdulillah. Kan, Karena mereka sendiri yang merasakan gitu ya ya. kita tidak boleh misalnya langganan kita ini belanja nih dengan si A, Kita langsung kemudian jutek kita tuh. nggak boleh kayak gitu. Kalau saya sih nggak sangat nggak, kan suami saya selalu bilang, karena suami saya kan dia kan punya tokonya di pasar 16, tahu sendiri pasar 16. Iya, ramai sekali kemarin justru ya. Nah depan kiri kanan kadang Sama. jualannya sama. Kan kalau sudah rezeki mereka Nggak maksudnya akan berpaling ya? nah gitu. Jadi kita punya prinsip, kayak suami saya kan memang dari muda kan dia punya toko, dia berjualan istilah usaha. Jadi selalu menekankan saya tidak boleh iri, tidak boleh istilahnya merasa takut dengan orang ini baru ini bagus, aku nggak boleh katanya bilang gitu. Kita punya Allah. Nah, jadi istilahnya kalau kita selalu punya usaha, kita minta sama Allah biar lancar segala macam gitu kan. Tapi kalau kita takut, ya kapan kita majunya? Kapan kita akan berkembangnya, Bu ya? Ya, kalau kita kerjasama, misalnya saya ini banyak ini nih, saya tanya sama teman, ada nggak lubahan ini? Saya lagi kosong, ada. Jadi kan kita saling Saling melengkapi gitu, Bu Iya, ya. Ketika kita butuh, mereka juga ada. Gitu. Mereka butuh, kita juga ada gitu. iya kita harus kayak gitu. Kalau istilah bahasa biologi itu simbiosis mutualisme. iya, tapi Sama-sama ini ya. kita istilahnya kayak bukannya jadi kayak ceramah ya. Kalau kita hidup di dunia ini selalu di otak kita pengen menjatuhkan orang, itu nanti kita sakit sendiri. Benar. Kalau saya ada yang misalnya yang benci sama saya, nggak suka sama saya, Didoain, Bu ya. saya doain biar dia banyak rezeki, biar dia tidak iri sama saya. Gitu. Ini kunci dari salah satu owner langsung nih untuk Manca BC-nya juga. Jadi tetap melibatkan agama juga, Bu ya. Tetap kita jangan lupa dengan Allah juga. Ya itulah salah satunya kan kita istilahnya sebanyak-banyak apa yang kita cari di dunia ini, nanti kita pulang cuma bawa satu. Benar, kain kafan itu Nah, tadi, Bu gitu. ya. Jadi untuk apa kita di persinggahan ini penuh dengan
problematika penumpukan dosa gitu Bu ya. Kalau kita usaha banyak musuhnya, Nah itu nanti sakit sendiri kita. benar, yang beli nggak ada tuh nanti. Nah, yang ada jiwa kita sakit. Kita kan? sendiri yang kepikiran nantinya. Nah, kalau saya sibuk dengan pekerjaan saya sibuk sama anak saya, sama suami saya, dengan langganan-langganan saya rangkul. Udah saya nggak mau istilahnya kepo dengan urusan orang, nggak mau. Biarlah orang aja yang kepo sama saya. Benar. Dengan begitu akan jadi ibadah juga untuk kita Bu ya. Nah, kayak saya dikit masukkan kayak di Perempuan Indonesia Maju. Kami di Perempuan Indonesia Maju itu seperti keluarga besar. Jadi kita Itu banyak perempuan-perempuan hebat di situ ya. Alhamdulillah kayak dokter, ya, ada owner, semua banyak ada sekali tuh. Ada ini apa pensiunan poluan di film itu merinding saya bermacam-macam latar karakter, belakang. tapi kita tetap satu tujuan kita karena di film itu banyak sosialnya. Oke, kegiatan sosial banyak tuh. Kemarin Bu Helen juga sempat cerita juga ya. Itu ketua kami, ketua Sumsel ya, dia luar biasa merangkul kita. Ya banyak tantangan juga sih, tapi kita tantangan itu dipecahkan bersama gitu. Nah, Apalagi kita satu komunitas Bu ya. kita harus kayak gitu. Istilahnya tuh kalau memang ada klikir-klikir itulah Biasa. biar kita jadi maju. Seninya kehidupan kata Ya orang Bu ya. gitu, sama lah. Rumah tangga juga kayak gitu Paham. ya enggak. Apalagi Gimana kehidupan teman, tuh. yang penting kita bisa menempatkan diri di sana. Gitu. Bagaimana cara untuk melewati itu yang Iya, paling penting tuh di situ Bu ya. benar sekali. Waduh luar biasa sekali. Baik, ini tanpa terasa kita sudah ada di penghujung perjumpaan ya. Saking serunya obrolan kita bersama dengan Bu Haja Helmi. Dan mungkin sebagai penutup apa nih yang pengen disampaikan untuk pendengar kita atau bahkan ada juga teman-teman yang lagi monitor atau pelanggan dari Rumah Butik Emi, silakan nih Pak, apa yang pengen disampaikan? Oke, pesan saya khusus untuk pelanggan Rumah Butik Emi ya. Saya berusaha berbuat yang terbaik dan terima kasih sudah selalu setia dengan produk-produk Rumah Butik Emi. Nah, buat RRI terima kasih sudah mengundang Sama-sama, Bu. saya dari Rumah Butik Emi. Semoga RRI sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah orangnya baik. Kita apa ya? Welcome Bu kita. Sama-sama welcome, apalagi Bu Haja Helmi ini tidak pelit ya untuk membagi pengalamannya, ilmunya Tapi juga. itu kan harus dibagi. Ya iya juga Bu ya. Apalagi hostnya ya, yang membawa saya jadi lancar caranya. Pokoknya kita doain selalu Bu Haja Helmi selalu sehat tuh, itu yang paling Amin, penting. amin. Dan juga usaha Rumah Butik Emi ini makin kemana-mana ya. Ya, Mas Ilham. Ilham juga ya, sukses Amin. selalu. Jangan kapok Iya. dengan kami, dengan yang katrok-katrok. Kalau Malah. bicaranya salah-salah mohon maaf Paling ya. banyak sekali inspirasi yang didapatkan dari cerita Bu Emi tadi ya, dari awal sampai dengan akhir, ini penuh dengan edukasi juga nih kayaknya ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk Bice. Dan karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, kita bakal menuntaskan obrolan teras UMKM di edisi Rabu tanggal 11 Februari 2026. Tapi untuk yang belum sempat menyaksikan di awal, silakan tarik undur tayangannya di channel YouTube 4. Iya, Karena kita silakan. bisa nonton ulang lagi nih Bu. Asik. Terima kasih banyak. Oke baik, Bice kami pamit. Terima kasih atas minat dengarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda-pemudi kalau berkain songket, alangkah indah berseri bertambah cantik. Alangkah indah berseri bertambah cantik. Kainlah songket tenun Melayu, mula asalnya dari Terengganu. Oh abang yang manis, oh nona yang lawa, pakai kain songket, pakaian budaya. Oh abang yang manis, oh nona yang lawa, pakai kain songket, pakaian budaya. Kain songket pakaian anak Melayu, tapi sayang tak boleh pakai selalu. Tapi sayang tak boleh pakai selalu, kerana jemu mata memandang tidak seperti batik basah. Berbagailah macam boleh digayakan setiaplah hari jikalau berjalan. Berbagailah macam boleh digayakan setiaplah hari jikalau berjalan. Sungguh banyak dipakai masa hari raya, miskin kaya kecil besar tua muda. Miskin kaya kecil besar tua muda, apalagi yang lelaki tua, dia berjalan dengan kaki tiga, tersenyum pula sambil ketawa, sayang sedikit giginya dua. Tersenyum pula sambil ketawa, sayang sedikit giginya dua. Pemuda-pemudi kalau berkain songket, alangkah indah berseri bertambah cantik. Alangkah indah berseri bertambah cantik. Kainlah songket tenun Melayu, mula asalnya dari Terengganu. Oh abang yang manis, oh nona yang lawa, pakai kain songket, pakaian budaya. Oh abang yang manis, oh nona yang lawa, pakai kain
kain songket, pakaian budaya. Oh abang yang manis, oh nona yang lawa, pakai kain songket, pakaian budaya. Oh abang yang manis. Aduh, cuaca panas sekali. Gerah, nyalain AC ah. A few moments later. Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku. Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa